Pernahkah kamu berada di titik saat diam terasa aman, tapi bersuara justru bisa menghancurkan hidupmu? Inilah kisah seorang pemuda yang memilih mengubur kekuatannya, sampai air mata seorang perempuan mengubah segalanya. Saksikan sampai akhir, karena cerita ini bukan sekedar kisah, tapi cermin bagi hati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu di posisinya, apakah kamu akan memilih diam atau berani bertindak? Pemuda itu berdiri tegak di sudut lorong gedung yang dingin dan sunyi, mengenakan seragam satpam berwarna gelap yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Di dadanya tersemat tanda pengenal kecil, nyaris tak terbaca, seolah sama seperti keberadaannya. Ada, tapi tak pernah benar-benar diperhatikan. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sebenarnya menyimpan badai di dalam dadanya. Tak ada yang tahu bahwa pemuda yang tampak biasa itu pernah dikenal sebagai sosok yang ditakuti di puncak gunung. Pemuda sakti yang namanya dulu berbisik di antara angin dan doa. Kini ia memilih diam, memilih menjadi bayangan di tengah cahaya kekuasaan. Tenang, cukup seperti ini saja, gumamnya pelan seakan berbicara pada dirinya sendiri. Setiap tarikan napas terasa berat, bukan karena lelah bekerja, melainkan karena kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap dinding gedung ini mengingatkannya pada tembok-tembok hatinya yang ia bangun sendiri, tinggi, kokoh, dan dingin. Ia tidak datang ke kota ini untuk mencari pengakuan, apalagi pujian. Ia datang untuk melupakan darah, teriakan, dan wajah-wajah yang pernah jatuh karena kekuatannya. Seragam satpam itu bukan sekadar pekerjaan baginya, melainkan hukuman yang ia pilih sendiri, sebagai penebusan dosa yang tak pernah terucap. Diam adalah keselamatan. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seperti mantra yang ia ulang setiap hari agar hatinya tetap terkunci. Ia belajar untuk menunduk, belajar untuk berpaling, belajar untuk tidak bereaksi, bahkan ketika ketidakadilan berdiri tepat di depan matanya. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu betul akibat dari satu langkah yang salah. "Kau tidak berhak lagi ikut campur," katanya pada bayangannya sendiri di kaca jendela. "Kau sudah cukup menghancurkan hidup orang lain." Ia ingat janji yang ia buat di puncak gunung bertahun-tahun lalu, saat hujan turun deras dan tubuhnya berlumur luka. Janji untuk tidak lagi menggunakan kekuatan itu. Janji untuk hidup biasa. Janji untuk diam. Namun janji itu terasa seperti belenggu, semakin hari semakin menyesakan. Setiap kali ia melihat ketidakadilan, dadanya bergetar, rahangnya mengeras, tangannya mengepal tanpa sadar. Tapi ia selalu berhasil menahannya. Selalu. Sampai hari itu tiba. Hari ketika suara seorang perempuan mengguncang dinding pertahanannya yang rapuh. Langkah kaki bergaung di lorong marmer. Semua kepala menoleh. Seorang wanita berjalan dengan aura yang tak bisa diabaikan. Wajahnya cantik, anggun, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Dialah presiden muda, perempuan yang setiap hari berdiri di depan jutaan orang dengan senyum kuat, tapi kini berdiri sendirian di hadapan tekanan yang kejam. Pemuda itu melirik sekilas, lalu menunduk lagi, mencoba bersikap seolah tak melihat apapun. "Bu Presiden, Anda harus ikut kami." Suara kasar memecah keheningan. Wanita itu berhenti melangkah. Bahunya sedikit bergetar, namun dagunya terangkat. "Atas dasar apa?" tanyanya tegas, meski suaranya nyaris retak. Pemuda itu mendengar semuanya. Setiap kata menusuk telinganya seperti pisau. Ia ingin berpaling, tapi tubuhnya kaku. Hatinya berdetak tidak beraturan. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan entah kenapa, perasaannya mengatakan bahwa hari ini, diam bukan lagi pilihan yang mudah. Bentakan demi bentakan memenuhi ruangan. Ancaman diselipkan di balik kata-kata formal. Tekanan disamarkan sebagai perintah.
Wanita itu tetap berdiri, meski wajahnya pucat. Pemuda itu mengepalkan tangannya kuat-kuat di balik punggung. "Kenapa kau masih berdiri di sana?" teriak suara di dalam kepalanya. Namun kakinya tak bergerak. Ia menunduk lebih dalam, seperti pengecut. Begitulah ia menilai dirinya sendiri saat itu. Ia mendengar napas wanita itu tersengal, mendengar suaranya bergetar. "Aku tahu aku sendirian di sini," ucap wanita itu pelan. "Tapi bukan berarti aku lemah." Kalimat itu menghantamnya. Ia menelan ludah. Matanya memanas. Ia teringat seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu berdiri sendirian, sama seperti wanita itu sekarang. Dan ia memilih diam. "Aku tidak akan tinggal diam." Suara itu akhirnya pecah. Bukan teriakan, tapi jeritan hati yang terlalu lama dipendam. Air mata wanita itu jatuh, satu demi satu, membasahi pipinya yang pucat. Dadanya naik turun. Tangannya mencengkram kain di depan dadanya, seolah berusaha menahan rasa sakit yang tak terlihat. Pemuda itu tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu sama persis dengan suara dari masa lalunya. Jangan katakan itu," bisiknya gemetar. Dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Air mata yang lama ia kunci kini menekan kelopak matanya. Ia sadar, selama ini ia bersembunyi di balik kata diam untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi di hadapannya sekarang, ada seseorang yang berani melawan meski takut, berani berdiri meski rapuh. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pemuda sakti itu bertanya pada dirinya sendiri, "Jika aku tetap diam hari ini, siapa lagi yang akan hancur karenaku?" Kalimat itu terus menggema di kepalanya, berulang-ulang, seperti gema di lembah yang tak pernah berhenti. "Aku tidak akan tinggal diam." Pemuda itu menunduk, matanya terpejam sesaat, mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh. "Kenapa harus sekarang?" gumamnya lirih. Tangannya bergetar, bukan karena takut pada ancaman di hadapannya, tapi karena ia takut pada dirinya sendiri. Ia tahu, jika ia bergerak satu langkah saja, semua yang ia kubur akan bangkit. Kekuatan itu, nama itu, masa lalu yang penuh darah dan jerit kesakitan. Di sudut ruangan, wanita itu masih berdiri, meski tubuhnya terlihat semakin lemah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis untuk dikasihani, melainkan karena hatinya terlalu lelah menahan tekanan. Dan entah mengapa, tangisan itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Wanita itu terhuyung sedikit. Tangannya mencengkram dada, napasnya tersengal, wajahnya pucat. "Aku tidak takut," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Meski aku harus berdiri sendirian." Kalimat itu seperti pisau yang merobek luka lama sang pemuda. Ia teringat sosok lain, seorang wanita di masa lalunya, yang pernah berkata hal serupa sebelum segalanya terlambat. "Kenapa kalian selalu seberani ini?" bisiknya. Suaranya bergetar. Ruangan itu sunyi. Sunyi yang menyesakan. Semua orang menunggu. Bukan pada presiden itu, tapi pada keadaan. Dan pemuda itu sadar. Diamnya kini bukan lagi bentuk kebijaksanaan, melainkan pengkhianatan terhadap hati nuraninya sendiri. Kakinya bergerak setengah langkah ke depan, lalu berhenti. "Tidak, aku tidak boleh," katanya pada dirinya sendiri. Ia menggigit bibir, mencoba menahan gelombang emosi yang menyerbu. "Kalau aku maju, aku akan menghancurkan hidup yang susah payah aku bangun," pikirnya. Namun saat itu, suara isak wanita itu terdengar jelas.
Bukan isak keras, tapi tangisan tertahan. Tangisan orang kuat yang tak ingin terlihat lemah. Pemuda itu membuka matanya. Pandangannya kabur oleh air mata yang ia benci akui. Apa arti hidup biasa kalau hatimu mati? Tanya suara kecil di dalam dirinya. Detik demi detik terasa seperti siksaan. Pemuda itu mengepalkan tangan, lalu melepaskannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengingat alasan ia turun gunung dulu. Untuk menebus kesalahan, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tapi apa menutup mata adalah cara menebus dosa, katanya lirih. Ia menoleh ke arah wanita itu sekali lagi. Mata mereka bertemu. Tak ada kata, tapi ada permohonan yang tak terucap. Bukan permintaan tolong secara langsung, melainkan harapan bahwa masih ada orang baik di sekelilingnya. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri pemuda itu runtuh. Tembok tinggi yang ia bangun bertahun-tahun akhirnya retak. Pemuda itu melangkah maju. Satu langkah yang terasa lebih berat daripada seluruh perjalanan hidupnya. Suaranya tenang saat ia berbicara, namun mengandung tekanan yang membuat ruangan membeku. "Cukup," katanya singkat. Semua mata tertuju padanya. Seorang pria menoleh sinis. "Kau siapa?" Pemuda itu mengangkat kepala perlahan. "Aku hanya satpam," jawabnya. Lalu ia menatap lurus ke arah mereka. "Tapi sentuh dia sekali lagi, dan aku pastikan tak ada satupun dari kalian yang pulang dengan utuh." Wanita itu terdiam, matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan di saat itulah, pemuda sakti itu tahu, ia telah memilih, tidak lagi diam. Ruangan itu seakan menahan napas. Beberapa orang tertawa kecil, menertawakan keberanian seorang satpam yang dianggap tak tahu diri. "Dengar itu? Dia mengancam kita," ujar salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Pemuda itu tetap berdiri tenang. Wajahnya datar, tapi sorot matanya berubah, lebih dalam, lebih tajam. Dalam diamnya, kekuatan yang lama ia segel mulai bergetar, seperti api kecil yang akhirnya diberi udara. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," katanya pelan. "Aku hanya ingin kalian pergi." Kalimat itu sederhana, hampir terdengar seperti permohonan. Namun bagi mereka yang peka, ada peringatan mematikan di balik ketenangannya. Salah satu pria melangkah maju, wajahnya penuh amarah. "Kau pikir seragam itu membuatmu berani?" katanya sambil mendorong dada sang pemuda. Dalam sekejap, semuanya berubah. Gerakan pemuda itu cepat, nyaris tak terlihat. Tangannya menahan, memutar, lalu menghentikan gerakan lawan tanpa suara keras. "Aku sudah bilang, cukup," ucapnya lirih. Tak ada darah, tak ada teriakan, hanya keheningan yang mencekam. Orang-orang itu mundur satu persatu, wajah mereka pucat, menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan orang biasa. Saat situasi mereda, pemuda itu merasakan lututnya melemah, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena beban batin yang tiba-tiba menghantamnya. Kenangan lama berkelebat, hujan deras di puncak gunung, teriakan dan wajah-wajah yang jatuh. "Maaf," bisiknya pada masa lalunya. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada rasa takut di sana, hanya keheranan dan rasa terima kasih yang dalam. Ia melanah mendekat perlahan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Pemuda itu mengangguk, meski dadanya terasa sesak. "Kenapa kau menolongku?" tanya wanita itu kemudian. Suaranya lembut, tapi penuh keingintahuan. Pemuda itu terdiam lama. Ia menatap lantai, lalu menghela napas panjang. "Karena aku terlalu lama hidup dengan penyesalan," jawabnya jujur. Ia menceritakan sedikit tentang gunung, tentang kekuatan yang pernah ia miliki, dan tentang sumpah untuk hidup diam. Wanita itu mendengarkan tanpa menyela, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun. Kadang, lanjutnya pelan.
Diam bukan berarti bijak. Kadang, itu hanya cara kita bersembunyi dari rasa bersalah. Air mata wanita itu jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata ketakutan, melainkan kelegaan. "Terima kasih," katanya tulus. "Hari ini, kau bukan hanya menyelamatkanku. Kau menyelamatkan banyak orang, termasuk dirimu sendiri." Pemuda itu menatapnya. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa damai. Malam itu, saat ia kembali ke pos jaga, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama. Tapi untuk pertama kalinya, perubahan itu tidak terasa menakutkan. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Mungkin inilah arti keberanian yang sebenarnya." Sejak hari itu, hidup pemuda itu perlahan berubah. Ia masih mengenakan seragam satpam yang sama, berdiri di tempat yang sama, namun hatinya tak lagi kosong. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Wanita itu, presiden yang selama ini tampak kuat di mata dunia, kini sering menyapanya dengan senyum sederhana. "Terima kasih sudah ada hari itu," ucapnya suatu pagi. Pemuda itu menunduk hormat. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya lirih. Namun di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan hal kecil. Ancaman memang belum sepenuhnya pergi. Ada bisikan, ada tekanan, ada mata-mata yang mengintai. Tapi kini pemuda itu tak lagi sendiri. Ia berdiri bukan sebagai pendekar sakti, melainkan sebagai manusia yang memilih kebenaran. Suatu malam, wanita itu berkata pelan, "Aku sering merasa sendirian di posisi ini." Pemuda itu menatap langit gelap. "Kesendirian bukan tanda kelemahan," ujarnya. "Kadang itu tanda bahwa kita sedang diuji." Wanita itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Di sela kesibukan dan tekanan, tumbuh perasaan yang tak pernah mereka rencanakan. Bukan cinta yang berisik, melainkan rasa aman yang tenang. "Apa kau menyesal telah maju hari itu?" tanya wanita itu suatu ketika. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Aku menyesal karena tidak melakukannya lebih cepat." Jawaban itu membuat wanita itu menahan air mata. Di balik jabatan dan kekuasaan, ia akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya sebagai manusia biasa. Pemuda itu kini mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan pada keberanian untuk melindungi. Melindungi yang lemah, melindungi kebenaran, dan melindungi hati sendiri dari ketakutan. Ia berdiri di tempat yang sama, menatap matahari terbit, lalu berbisik, "Terima kasih, karena masih memberiku kesempatan." Angin pagi berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Dan begitulah, dari diam yang panjang, lahirlah keberanian. Dari air mata, tumbuh harapan. Pemuda sakti itu tak lagi bersembunyi dari masa lalunya, dan presiden cantik itu tak lagi berdiri sendirian. Kisah ini mengajarkan kita satu hal sederhana namun dalam. Dia mungkin terasa aman, tetapi keberanianlah yang memberi makna. Karena terkadang, satu langkah kecil untuk kebenaran mampu mengubah takdir banyak orang.